Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara dengan stambuk 2002-401-4064, kelas A2, mata kuliah teknik kompilasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara kerja parsing algoritma SLR1 dan LALR1. Algoritma SL1 parsing dan LALR1 parsing adalah salah satu metode analisis sintaks yang digunakan dalam pemrosesan bahasa secara otomatis. SL1 merupakan singkatan dari Lockhart LR1 yang menunjukkan perbaikan terhadap kekurangan dari SLR1. Lockhart menunjukkan peningkatan dalam menangani konflik parsing dengan menggunakan informasi lebih lanjut dari simbol Lockhart. LR1 tetap menuju pada pembacaan dari kiri ke kanan dengan salah satu simbol Lockhart. Parsing menyempurnakan tabel parsing dengan menggabungkan beberapa keadaan parsing pada tahap SL1 sehingga meningkatkan kapabilitas penanganan konflik. Hal ini membuat LALR1 lebih kuat dibandingkan dengan SLR1 dalam melakukan analisis sintaks pada berbagai jenis gramatika. Kesimpulannya, LR1 maupun LR1 parsing merupakan teknik analisis sintaks dalam bahasa pemrograman yang menggunakan konsep parsing berbasis LR1 dengan LALR1 sebagai perbaikan yang lebih canggih dan kuat dibandingkan dengan SLR1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan SL parsing. Definisi SLR atau simple LR parsing adalah metode analisis sintaks berbasis parsing LR1 yang memanfaatkan tabel parsing untuk mengurai dan menganalisis struktur sintaks dari suatu pengolahan simbol dalam sebuah bahasa. Proses atau pembentukan konjunto kanonikal dalam langkah pertama dibentuk konjunto kanonikal yang mempresentasikan keadaan-keadaan parsing yang mungkin. Konjunto kanonikal ini mencakup aturan produksi dan posisi titik atau dot yang merupakan posisi saat parsing. 2. Pembentukan tabel parsing. 1. Tabel parsing dibuat dengan mengisi sel-selnya berdasarkan konjunto kanonikal. Kedua, kolom tabel didasarkan pada simbol-simbol terminal dan non-terminal, sementara barisnya sesuai dengan konjunto komunikal. Selanjutnya, yang ketiga, isi sel tabel berisi aksi atau shift, reduce atau aspek.
atau transisi ke konjunto komunikal berikutnya. 1. Parsing. Dengan menggunakan tabel parsing, person membaca masukkan simbol satu persatu dan melakukan aksi sesuai dengan isi sel tabel. Aksi-aksi tersebut dapat berupa shift atau pindah, reduce atau reduksi, atau accept atau penerimaan, tergantung pada kondisi parsing. Yang kedua, kelemahan. Meskipun SL parsing cukup sederhana dan efisien, namun memiliki keterbatasan. Terdapat beberapa jenis gramatika yang tidak dapat diatasi oleh SLR parsing, terutama ketika terdapat konflik antara aturan-aturan parsing. Adapun kesimpulannya yang saya dapat, yaitu SLR parsing memberikan pendekatan yang mudah dipahami dan diimplementasikan dalam analisis sintaks. Tetapi perlu diingat bahwa dalam beberapa kasus perlu digunakan pendekatan parsing yang lebih kuat seperti LALR1 untuk menangani situasi yang kompleks pada gramatika tertentu itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam video kali ini akan membahas untuk LR Parsen pada bagian SL1 atau Simple RR. Oke, dimana sebelumnya kita sudah tahu untuk di LR0 dan SLR1 kita membutuhkan LR0 item. Sebuah diagram transisi dan juga tabel parsingnya. Dari diagram transisi ini nanti akan kita gunakan tabel parsing di sini untuk LR0 dan SLR1. Untuk diagram transisinya ini tabel sama, oke. Diagram transisinya akan sama. Yang berbeda itu adalah di pembuatan tabel parsingnya. Oke, berarti langkah awalnya kita buat sebuah diagram transisi sama seperti di video saya sebelumnya, yaitu mengenai LR0. Bisa dilihat lagi untuk di video mengenai algoritma LR0-nya. Nah, di sini saya berbeda adalah mengenai tabel parsingnya. Yang membedakan yaitu di konsep first dan flow. Mungkin di sini kita akan lihat saja untuk contohnya. Oke, kita kemarin sudah didapatkan untuk diagram transisinya seperti ini. Ini adalah diagram transisi yang kita dapatkan pada algoritma LR0-nya. Nah, pada isi LR1 kita tambahkan lagi untuk sebuah first dan follow. Ingat, follow kita akan gunakan si follow-nya untuk apa? Untuk menentukan posisi radiusnya. Sisanya ini akan sama saja. Oke, berarti kan kemarin kita punya di sini untuk action. Di sini kita punya utuh A, B, dan C. Ini adalah X besar dan A besar. Nanti kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, berarti di sini sama ya. 01 0S itu pergi ke 10A, ikut ketiga 2. Kemudian di sini kita punya sim, kemudian pergi ke 3, pergi ke tempat. Ini juga sama, ini juga sama, Pak. Kita transit, kemudian pergi ke 3, kemudian shift pergi ke tempat. Di sini kita akan pergi ke rumah ini. Berguna yang pergi dan pergi ke step 4 dari sini. Untuk step 4, 5, 6 kemarin kan adalah step akhir.
yang kita akan melakukan action regression. Nah, untuk penempatan action regressionnya, kalau pada sebelumnya kita tempatkan pada semua terminal beserta sticknya. Nah, pada SLRS1 ini kita hanya akan tempatkan pada follow-nya saja. Oke, berarti di sini kita selain kita mengingat cara pembuatan diagram transisi, kita pun harus ingat konsep first dan follow setting. Oke, berarti kita akan lihat kita punya F4 kepada satu tempat, kita akan mengembalikan B, mengembali ke A. Lihat berarti pada variabel A kita kan punya volumenya adalah A, B, dan C. Jadi kita akan tempatkan reducesnya ini pada A, pada B, dan juga pada stick. Oke, sama di sini berarti untuk A maka B, A, B, dan A maka B. Oke. Kemudian untuk step 5 ini adalah untuk variabel S. Nah, untuk S di sini volumenya hanya stick saja, berarti kita akan simpan reduction hanya pada sticknya. Oke, untuk kreditnya yang mana sama stepnya S, tetap S. Maka K besar 6 ini adalah variabel A lagi sama volumenya itu A, B, dan C, berarti reductionnya ada di A dan ada di stick. Oke, di sini berarti A maka besar A maka A kecil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan LALR parsing. LALR parsing adalah metode analisis sintaks yang merupakan perluasan dari SLR1 atau Simple LR. Parsing dengan peningkatan dalam menangani konflik parsing LALR1 tetap berbasis parsing LR1, namun menggunakan informasi lebih lanjut dari simbol lockhart untuk membuat keputusan parsing. Selanjutnya, peningkatan konflik hiding. LALR parsing dapat mengenali lebih banyak jenis konflik parsing dibandingkan dengan SLR parsing. Informasi dari simbol lockhart memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks parsing, sehingga memungkinkan parser untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya, yang ketiga, pembentukan konjunto konikal seperti SL parsing. LALR parsing juga melibatkan pembentukan konjunto konikal
yang mencerminkan keadaan-keadaan parsing yang memungkinkan. Konjunto canonical LALR memiliki informasi tambahan dari simbol Lockyer untuk menangani suatu konflik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara algoritma LALR1. Lockyer LR. Oke, sebelumnya kita tahu LR0 dan SL1 itu kan membutuhkan LR0 intens. Dan untuk LALR1 dan canonical RR itu membutuhkan LR1 items. Nah, di mana sebenarnya untuk perbedaannya antara LR0 dan LR1 items itu sebenarnya hanya LR0 kita tambahkan sebuah lockheed. Oke, di sini berarti diagram transisinya ini yang akan diubah karena kita akan menambahkan sebuah lockheed. Oke, mungkin kita akan langsung lihat untuk contohnya. Oke, di sini kita akan gunakan CFG yang sama. Ini CFG ini yang sebelumnya kita punya S besar dan A besar, dan kemudian A kecil maka A besar atau B. Nah, ingat di sini untuk di algoritma Lockheed LR kita harus mencari dulu first dan follow-nya. Oke, jadi kita ingat first dan follow-nya. Oke, kemudian di sini untuk membuat diagram transisi transisi ini A, kemarin kan kita kita punya S, maka A besar. Oke, di sini kalau pada LR0 items kita hanya memanggil yang berada di sini sebelah kanannya. Oke, di sini kita hanya melihat sebelah kanannya. Kemudian jika dia terminal, kita stop. Tapi kalau dia non terminal, kita akan panggil si A-nya atau variabel yang berada di sebelahnya. Dan untuk di look ahead kita akan melihat juga setelahnya siapa yang follow, berarti si A.
Oke, kemudian kita punya S seperti ini, maka A besar A kecil berarti kan kita memanggil si A dot kecil si A dan dot kecil B. Oke, yang mengefollow si A itu adalah terminal, dan terminal ini kita ambil sebagai log head. Nah, kita ingat juga jika mengfollow itu variabel, berarti kita akan ambil first dari variabel tersebut. Jika tidak ada yang ngefollow, berarti kita akan ambil log ahead-nya. Nah, jika ngefollow adalah terminal, berarti kita ambil akan log head, kita ambil terminalnya. Kita lanjut aja diagram transisinya. Oke, untuk membuat diagram transisinya, kita akan buat variabel untuk memanggil si S. Berarti kita akan menggunakan seaksen. Ini sebenarnya boleh berbeda asalkan tidak menggunakan variabel yang ada pada CFG. Oke, kita buat saja seaksen. Dari sini kita akan memanggil S. Kita berikan DOD di sebelahnya, kemudian log ahead kita tuliskan ini adalah sebuah stick. Dari sini kita baru panggil di samping DOD itu adalah S. Kita punya A besar, ini adalah hasil pemanggilan A aksen, S aksen. Kita panggil si S ini tetap akan beri dioda sebelah kiri. Kita lihat karena si S ini dipanggil dari S aksen, ini berarti kita lihat setelah S di sini ada tidak yang memfollow. Karena tidak ada yang panggil si A, ini adalah dioda A kecil, A besar, dan dioda B. Si S-nya pemanggilan si A. Setelah si A berarti dia ada variabel lainnya, yaitu variabel A. Kita akan ambil dari si A, dan di sini A atau B log head berlaku untuk semua nilai atau turunan dari A yang tadi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.